Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita masuk ke lanjut di materi uji hipotesis ya. Jadi seperti yang kita bahas di bab sebelumnya di minggu lalu, jadi langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama kita review kembali ya langkah-langkahnya. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis yang 0, H0 dan HA alternatif atau H1. Kemudian menentukan taraf nyata atau tingkat signifikan atau alfa, terus menentukan statistik uji. Setelah itu statistik uji itu kita bandingkan dengan nilai tabel, terus kita ambil menentukan kriterianya, pengambilan keputusan apakah tolak atau gagal tolak H0 dugaan awal. Kemudian kita tarik kesimpulan tentang populasi. Oke, kalau minggu lalu kita udah belajar tentang uji hipotesis 1 rata-rata populasi ya. Sekarang lanjut uji hipotesis yang 2 rata-rata populasi. Uji ini dilakukan untuk membandingkan rata-rata dari 2 populasi. Ya, jadi hipotesisnya mirip-mirip dengan yang satu populasi, cuman bedanya kalau 2 arah. Untuk yang 2 rata-rata ini H0-nya itu adalah μ1 sama dengan μ2, kemudian H1 atau HA-nya itu μ1 tidak sama dengan μ2. Kalau satu rata-rata kemarin kan ini μ sama dengan μ0, pembanding tertentu ya, tapi ini kan ada 2 populasi, jadi ada μ1 dari populasi 1, μ2 dari populasi 2. Terus untuk uji yang satu arah kanan berarti H0-nya sama ya. Yang bedakan adalah H1-nya μ1 lebih dari μ2. Kemudian uji satu arah kiri sama juga H0-nya, yang membedakan adalah H1, μ1-nya kurang dari μ2. Oke. Nah, di bab uji 2 rata-rata populasi ini kita akan belajar 4 macam statistik uji yang kegunaannya berbeda-beda tergantung kebutuhan yang kita butuhin nanti. Yang pertama, kita akan pakai pendekatannya distribusi normal baku kalau kita punya sampelnya besar. Dalam hal ini sampel dikatakan besar kalau jika N-nya itu atau jumlah sampelnya lebih dari atau sama dengan 30. Distribusi normal baku juga dipakai untuk pendekatan kalau sigma 1 dan sigma 2-nya diketahui. Terus yang kedua nanti distribusi student tail. Yang pertama kita akan pakai pendekatan ini kalau sampelnya kecil, jadi N-nya kurang dari 30, terus sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui, yang diketahui adalah S1 dan S2, simpangan baku sampel. Jadi sigma ini milik populasi, ini tidak diketahui. Dan yang kedua sama kayak yang nomor 1, bedanya di sini yang tadi tidak diketahui itu diasumsikan sama atau tidak sama. Yang ketiga adalah data berpasangan. Nah, ini jadi ada 4 jenis statistik uji ini yang akan kita bahas ya. Mungkin di video ini yang pertama dulu. Oke, distribusi normal baku kalau sampel besar N-nya lebih dari 930, sigma 1 dan sigma 2 diketahui. Oh ya, catatan. Jadi walaupun sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui, boleh tetap pakai normal asal sampelnya besar ya. Gitu. Jadi kelebihan normal itu datanya bisa mendekati distribusi normal kalau N-nya besar. Nah, statistik ujinya gimana? Statistik ujinya mirip-mirip sama yang satu hipotesis, cuman bedanya ditambahin karena ada 2 populasi kan ya, berasal dari 2 populasi. Kalau kemarin kan X bar min mu per sigma per akar N gitu ya. Nah, sekarang karena ada 2 berarti X1 bar min X2 bar, selisihnya dikurangin selisihnya mu, baru dibagi akar dari penjumlahan sigma 1 kuadrat per N1, sigma 2 kuadrat per N2. Ini yang kedua dari populasi kedua, yang pertama dari populasi pertama. Ini rata-rata populasi, ini rata-rata sampel, variansi populasi, jumlah sampel ya. Oke, nah nanti Z hitung ini akan kita bandingkan dengan tabel ya. Nah, tabelnya kalau satu arah pakai Z alpha, tapi kalau 2 arah kita pakai Z alpha per 2.
keputusannya sama persis kayak yang satu rata-rata, jadi daerah penolakannya sama daerah penerimaannya itu sama. Oke, ini contoh. Jadi untuk membandingkan usia wanita pada saat pertama menikah dari dua kelompok etnis. Jadi ada dua kelompok etnis, kelompok A dan kelompok B, ya. Terus mau dibandingkan, ya. Terus diambil sampel acak sebanyak 100 wanita dari masing-masing kelompok. Jadi 100 dari A dan 100 dari B, ya. Kemudian dicatat usianya. Terus diberikan simpangan baku populasi. Ingat, populasi berarti ini sigma ya, kedua kelompok, dan rata-rata sampel. Kalau milik sampel berarti X bar. Nah, dikasih dalam bentuk tabel. Jadi ini rata-rata sampel X bar 1 atau X bar A, X bar B atau X bar 2. Ini simpangan baku milik populasi, berarti ini adalah sigma A atau sigma 1. Ini simpangan baku milik populasi B, sigma 2 atau sigma B, ya, sama aja. Kemudian diminta melakukan pengujian dengan alfa 5% untuk mengetahui ada beda nggak antara rata-rata yang A dan yang B. Ya, jadi dari sini kita jelas bisa tahu hipotesis kita itu pasti pakai uji dua arah, karena untuk tahu ada beda atau enggak. Kecuali dia bilang untuk mengetahui apakah A lebih besar dari B atau B lebih besar dari A gitu, berarti itu pasti satu arah kanan atau satu arah kiri. Tapi kalau cuma ditanya ada beda atau enggak, berarti hipotesisnya pasti dua arah. Mu1, nah mana deh? Nah, apakah ada beda kan ya? Jadi hipotesisnya adalah mu A sama dengan mu B, mu A tidak sama dengan B. Cuman ngecek dia sama atau beda. Jadi pasti pakai statistik uji yang dua arah. Ini data tadi, jadi ini adalah karena milik sampel, jadi namanya X bar B, X bar A. Simpangan baku karena milik populasi namanya sigma, ini sigma, ya. Terus jumlah sampel ini N, ini A, ini yang B. Maka kita akan hitung statistik ujinya. Statistik ujinya dengan distribusi normal baku. Persamaannya kan X bar min X bar, mu min mu, sigma per plus sigma. Oke. X bar ada, ini ada juga, ini ada juga. Nah, ini gimana nilainya? Untuk tahu nilai ini, lihat kembali hipotesis. Ini hipotesis mu A sama dengan mu B kan? Artinya apa ini? Kalau misalnya sama-sama dikurangin mu B, ya, berarti jadinya mu A min mu B sama dengan 0 kan? Dari sini. Ya, dari sini kita bisa tahu mu A min mu B sama dengan 0. Sehingga di sini mu A min mu B-nya sama dengan 0. Di sini X bar A sama X bar B tinggal dimasukin sigma per N, sigma kuadrat per N. Baru diselesaikan bawahnya dulu, baru atas di bawah, sisanya hasilnya 2,57 sorry. Jadi statistik uji kita peroleh Z hitungnya 2,57. Terus nah tabel, karena ujinya dua arah berarti kan alfanya harus dibagi 2. Berarti coba kalau masih bingung buka dulu video sebelumnya. Kalau alfa dibagi 2 berarti tadi kan 5% dibagi 2, jadi 0,05 dibagi 2, 0,025. Tabel yang ini adalah arsiran yang besar ya, jadi kita lihat 1 min 0,025 adalah 0,975 ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ini bisa dibahas di grup atau di komen. Jadi ini 0,975 ini adalah 1 dikurangi 0,025 karena karena dua arah harus dibagi 2. Sekarang tinggal lihat berapa nilainya. Kita lihat ke kiri ini 1,96, kita lihat ke atas 0,06. Jadi Z-nya adalah 1,96 ditambah 0,06, hasilnya 1,9 tambah 0,06 hasilnya adalah 1,96. Ini Z 0,025 ya. Oke. Nah, kriteria pengambilan keputusan ini kan tadi yang kita udah bahas ya, karena dibagi 2, karena ujinya dua arah,
Berarti di sini ada alfa per 2, ini alfa per 2 alias 0,025 sama. Di tengah-tengahnya berarti 1 min alfa. Terus Z ini kalau karena simetris distribusi normal baku, maka ini tengah-tengahnya 0. Terus tadi kita udah cari Z 0,025 ini nilainya adalah 1,96. Yang kirinya kita tidak perlu cari di tabel karena distribusi normal baku tuh simetris kurvanya, sehingga kalau di sini 1,96 ini 0, berarti di sini minus 1,96. Tadi kita dapat Z hitungnya berapa? 2, sekian ya. 2, itu kan ada di kanannya 1 ya. Jadi di sekitar sini kita dapat Z hitung 2,57. Karena dia ada di sini, dia masuk di daerah penolakan H0 ya. Jadi H0-nya kita tolak. Gitu. Jadi hipotesisnya tadi kan H0-nya mu A sama dengan mu B. Karena ini kita tolak, berarti yang diterima adalah yang H1 atau alternatifnya. Sehingga kesimpulannya mu A tidak sama dengan mu B. Atau kalau kita kembalikan ke soal, maka dalam taraf nyata 5% ada perbedaan, alias ini tidak sama ya. Ada perbedaan rata-rata usia yang etnis A dan etnis B gitu. Oke, nanti kita lanjut di video setelahnya. Gitu ya. Assalamualaikum, bye bye.